Itu tadi apa namanya? Contoh bagaimana detak jantung kita naik, detak kita naik. Kelihatan ya? Kelihatan nggak tadi? Jadi dari mulai posisi berapa tadi, terus perlahan tek 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 naik. Dengan tidak ada perubahan pada SpO2-nya. Ada perubahan pada SpO2-nya. Tuh, jadi olah napas bisa dibikin begitu tuh. Nanti kita belajar tekniknya lah. Ini kita apa namanya intermezzo dulu, intermezzo sambil nunggu santai ya, ritme 10-10-nya turun. Jadi di video sebelumnya itu kan olah napas diturunkan sehingga BPM-nya masuk ke kondisi bradikardia. Nah, kita juga bisa naikin olah napas sehingga dia naik terus begitu. Kita bisa turunkan, bisa naikkan. Tuh, jadi ini adalah salah satu manfaat dari teknik napas ritme ini. Salah satunya adalah untuk mengendalikan, untuk bisa masuk pada frekuensi-frekuensi yang kita mau begitu. Apa kebutuhannya? Kita bisa controlling. Makanya pada video yang sebelumnya, detak jantung bisa kita turunkan drastis, ya kan? Juga kita bisa naikkan drastis tuh. Nggak lama kan? Paling cuman semenit setengah lah, nggak nyampe. Dari mulai normal kita bisa langsung. Artinya apa sih? Gini, orang kalau olahraga itu dia ngukur dari apa? Dari detak jantung. Makanya ada rumus 220 dikurangi usia dikalikan berapa thresholdnya. Jadi kalau dia pengen yang olahraga aerobik ringan gitu ya, thresholdnya antara 40 sampai 60% dari nilai HR yang tadi sudah dikurang. Jadi kalau usia 40, berarti 220 dikurangi 40, 180, ambil 40%-nya. Antara 40 sampai 60% itu mild. 60% sampai 80% itu termasuk medium. 80% sampai 90% itu termasuk agak moderat. 90 sampai 100 itu ekstrim. Jadi kalau kita bisa pertahankan detak jantung pakai cara tadi pada nilai misalnya 150 atau 140, itu jantung kita setara dengan lagi aerobik. Jantung kita setara dengan aerobik, ngerti nggak maksudnya? Tanpa kita harus lari, tanpa kita harus bersepeda, ya kan? Kenapa orang tujuannya lari dan bersepeda? Ya dia menaikkan detak jantung. Ketika detak jantung naik, maka terjadi proses pembakaran kalori. Kan gitu logikanya. Jika dia detak jantungnya masih cepat terus, artinya sirkulasi darah ke seluruh tubuhnya itu jadi cepat juga. Nah kita tuh bisa lewat olah napas tuh doing something like that gitu, mensimulasikan efek dari orang yang sedang aerobik. Juga bisa mensimulasikan orang yang sedang hibernasi, yaitu detak jantungnya turun. Tuh, jadi kalau teknik tadi ya kita lakukan di rumah tuh, naik detak jantungnya sampai 140 katakanlah ya, atau 150, lalu stay di situ, kita pertahankan di 130 sampai 150. Artinya kita sama saja dengan doing aerobik. Ada yang WA lagi tadi, Mas, tolong dong di videoin lagi yang apa namanya pakai HR tadi. Ya, kita videoin lagi bentar ya.
Ya, kelihatan ya. Itu. Jadi memang kalau kita menguasai napas ritme ini, kita bisa kendalikan itu. Kita bisa kendalikan. Jadi kita bisa lakukan percepatan pada heart rate, kita bisa lakukan perlambatan pada heart rate. Biasanya teknik perlambatan pada heart rate itu didapat dengan latihan puluhan tahun ya, dan dengan jangka waktu yang lama gitu kan. Anda ikuti aja bisa terbugar terus-menerus. Nanti lama-lama ngerti juga tekniknya. Artinya apa? Artinya kerja jantung kita efisien. Tahu dari mana jantung efisien dan ini bukan penyakit. Taunya dari nilai SpO2-nya yang tinggi. Karena orang kalau detak jantungnya rendah, itu pasti dia akan turun SpO2-nya karena akan dianggap terjadi pengurangan oksigen pada jaringan. Ya kan? Artinya jantungnya memompa dengan sangat lambat sekali sehingga distribusi oksigennya menjadi rendah. Tuh. Tapi dengan cara seperti ini saya enggak ada masalah apa-apa di badan. Saat lagi tinggi juga kita enggak panik, enggak apa. Jadi tadi kita demokan ya. Dengan hanya beberapa menit kita bisa naikkan, kemudian hanya beberapa menit, berapa detik kita bisa turunkan heart rate sampai ya berapa yang kita mau gitu. Kita bisa kendalikan itu. Artinya kalau kita masuk pada kondisi-kondisi tertentu pada heart rate ini tinggi maupun rendah itu dia berarti kita mengkondisikan jantung kita masuk pada mode aerobik ya, atau masuk pada mode hibernasi begitu. Dalam tanda kutip hibernasi kan cuma beruang yang melakukan kan. Hibernasi itu dia detak jantungnya antara 10 sampai 40. Detak jantungnya 10 sampai 40. Dia efisien sekali. Metabolisme dia melambat sehingga dia efisien sekali dalam menggunakan resource di badan kita. Itu. Ajaib ya. Ajaib. Memang kalau nggak didemokan orang nggak percaya. Makanya salah satu wisata bugar tuh bukan teori. Kita memang ada teorinya, tapi kita juga bisa membuktikan, bisa praktekkan. Nanti bisa semua nanti. Pelan-pelan kita belajar lah. Itu. Jadi keuntungannya di situ. Jadi heart rate naik, heart rate turun itu masing-masing punya maksud. Orang olahraga berarti tujuannya adalah misalnya bersepeda menaikkan heart rate supaya meningkatkan basal metabolic rate setelahnya. Jadi kemampuan aerobiknya meningkat, detak jantung cepat, epinefrin release, maka kemudian semua metabolisme glukosanya harapannya adalah kebakar kan gitu. Orang tidur dia melambatkan detak jantung, ya kan? Tujuannya adalah meningkatkan syaraf parasimpatik, dia masuk pada fase recovery sehingga jantungnya efisien. Makanya kalau orang tidur lalu bangun tidur besok paginya detak jantungnya tinggi, berarti tidurnya dia tidak beres, nggak beres pasti. Karena orang tidur harus melambatkan detak jantung. Kalau dia tidur tapi detak jantungnya tinggi, berarti ada problem. Misalnya orang diabetes, sering bolak-balik kamar mandi 10 kali misalnya, karena benar kecil. Detak jantung naik terus, maksudnya orang tidur kan. Tapi dia bolak-balik kamar mandi. Maka paginya dia pasti tidak nyaman. Itu loh. Jadi gitu ya. Jadi kalau nggak lihat sendiri nggak akan percaya kan. Tersangkanya rekaman, editan gitu. Di wisata bugar tuh nggak ada cheating, Mbak. Nggak ada cheating, nggak ada bohongan. Asal kita melakukan tekniknya benar, kemudian paham teorinya, alat ukurnya ada, kita bisa buktikan. Gitu.